Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Waktu berjalan cepat. Kita akan segera ibadah raya online lagi minggu ini. Puji Tuhan, kita dilayani oleh Pastor Caleb Hofer Bintoro, seorang hamba Tuhan yang sudah kita kenal baik. Kita rindukan pelayanan dia di tempat ini. Puji Tuhan, minggu ini ya saudara, jam 10 jangan lupa kita belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menghandle orang-orang yang suka nyinyir ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghadapi orang-orang yang dipenuhi oleh roh nyinyir ya, kata-kata yang menyakitkan dan lain sebagainya. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini ya. Kalau roh kita baik, hati kita baik, roh kita penuh, jiwa kita penuh, roh nyinyir tidak bisa mempengaruhi kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu, doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3. Tapi sekarang meningkat saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat,
hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, tapi saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, happy Sunday untuk kita semua. Masih semangat? Amin. Dan sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu berada di samping kami Tuhan, mengikuti kami Tuhan dan memproteksi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia,
More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you more. I need you more. I need you more. I need you more. More than words can say, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I'll never wanna go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you, Lord. 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 Bapak, kami mengucap syukur. Adalah suatu kemewahan diberikan Tuhan keluarga rohani yang sayang Tuhan. Sebab hanya yang tulus sayang sama Tuhan bisa betul, bisa benar mengasihi sesamanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah lumayan belajar bahwa khotbah manusia itu sedikit sekali faedahnya. Oleh karenanya kami sepakat sehati semua di tempat ini berdoa untuk semua jemaat Rock Ministry dimanapun berada yang sedang beribadah bersama dengan kami. Biarlah mereka mengalami Kristus. Biarlah tempat di mana saat mereka berdiri, mereka duduk bersama keluarga, beribadah bersama kami, itu adalah hadirat-Mu yang suci, Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah, luruskan yang bengkok, lembutkan yang keras, Tuhan. Yang sedang dalam gelap, Tuhan beri terang yang ajaib. Hibur yang susah, Bapak. Hibur yang susah. Urapilah firman-Mu. Bila kami semua sambut firman Tuhan penuh sukacita, bersama katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya, dimanapun berada, shalom. Ya, seperti sudah lihat ini kami memang kreatif sekali. Kita rindu saudaraku ganti suasana. Oleh karenanya kita ada di tempat ini. Sayang sekali sedang ada halangan, kalau tidak Anda akan bisa lihat Gunung Merapi di belakang kita, umat Tuhan. Mari bergegas kita membuka yakni kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 45-51. Saya akan sampaikan tajuk daripada Wonderful Counselor, masih bagian yang pertama.
karena hanya 20 menit, jadi bilanglah ini bagian 1B, yang kemarin 1A umat Tuhan. Ya, seperti sekolah saja ini. Izinkan saya melayani saudara walaupun di rumah masing-masing, jangan enggan, jangan malas buka Alkitab saudara. Yohanes 1:4551, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Umat Tuhan, kemarin sekilas sudah kita bahas apa itu nyinyir, apa itu mencibir, ya. Sungguh nih, betulan ada yang baik yang datang dari Nazaret. Umat Tuhan, merendahkan orang lain itu bisa dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja. Ya, bisa tanpa sengaja. Rupa-rupanya kita rendahkan orang lain. Makanya dalam Kristus, dalam kita mempelajari daripada tema Kingdom Ministry, yakni communication atau komunikasi, adalah penting untuk kita ini teliti jiwa kita sendiri sebelum salahkan orang lain. Supaya kita tidak mempunyai yang saya sebut baru hari ini ketemu, roh nyinyir, umat Tuhan. Bawaannya itu ngerendahin orang, kadang sengaja, kadang tidak sengaja, kadang sadar tapi tidak sadar. Tapi faktanya adalah proses yang merendahkan orang, umat Tuhan. Nah, saya temukan apa yang menjadi, tapi engkau harus dengarkan sampai akhir ya. Sebab nanti Natanael itu menjadi salah satu murid Kristus, umat Tuhan. Jadi nyinyir tidak apa-apa asal mau berubah ya, jangan malah depannya nggak nyinyir, makin tua makin nyinyir lah, itu makin parah itu. Natanael nanti akan disebut Bartolomeus Natanael, salah satu daripada 12 murid Kristus, umat Tuhan. Nah, saya temukan hanya manusia yang jiwanya insecure, berbakat nyinyir. Ya, jika kita suka remehkan orang lain, itu merupakan suatu tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kita ini susah dipimpin dan berjiwa pemberontak, umat Tuhan. Banyak anak-anak saya ini berjiwa pemberontak, sungguh awalnya. Tapi mereka bisa dipimpin, kenapa? Karena mereka tidak suka rendahkan orang lain. Kadang-kadang mereka melakukannya sebagai bercandaan, tapi bukan dari soul yang lebih dalam. Bukan dari jiwa, umat Tuhan. Jadi engkau, ya, pernah tidak ketemu dengan orang-orang yang cakap mengkritik terus. Kritik terus, tapi sulit kalau ditegur. Sulit kalau dinasehati. Begitu dinasehati dirinya, dia mutung, dia tidak suka, dia tidak berkenan. Tapi kalau kasih masukan, wow, jago sekali. Dia akan pakai bahwa saya dapat dari Tuhan bahwa kamu ini seperti ini, kamu itu seperti itu. Tapi kalau dirinya, sulit terima masukan, umat Tuhan. Nah, saya katakan seperti ini, hari ini kita belajar lebih lagi mengenai nyinyir atau mencibir atau merendahkan orang lain. Sesungguhnya konsep ini tidak akan berjalan jika tidak ada kerjasama dari kedua belah pihak. Sudah mengerti ya? Maksudnya begini loh. Kalau satu orang itu merendahkan sesamanya, mencibir, nyinyir, tapi orang itu jiwanya sehat seperti Tuhan Yesus yang dari Nazaret, sedangkan Natanael berkata bahwa masa sih Andre Salim bisa salto ke belakang? Maksud saya, masa sih saudaraku ada yang baik datang dari Nazaret? Yesus datang dari Nazaret. Berarti ada yang baik yang datang dari Nazaret. Ya. Nah, umat Tuhan, orang kalau jiwanya sehat itu tidak bisa. Tidak bisa dinyinyir, umat Tuhan.
Maka konsep merendahkan orang lain ini bisa sukses kalau yang direndahkan itu bereaksi. Kalau yang direndahkan itu ikut merendahkan dirinya, baru konsep jalan. Oleh karenanya Theodore Roosevelt pernah berkata, bahwa tidak ada seorang pun bisa merendahkan dirimu tanpa izin dari kamu sendiri. Jadi kalau kamu pulang, aku terhina, aku marah sekali. Tadi di kampus, di tempat kerja, di tempat pelayanan, aku dihina sama orang, ya. Itu sesungguhnya mereka berhasil melakukannya oleh karena izin kamu, seizin kamu. Kalau tidak bisa umat Tuhan. Nah, saya bersyukur kedatangan Tuhan Yesus merubah tatanan dunia ini. Sungguh, ya. Yesus merubah semuanya, merubah hati saya, merubah yang mau diubah, umat Tuhan. Dan saya mau ingatkan pada waktu para biarawan, pada waktu murid Kristus itu masuk ke Eropa, mereka kabarkan Injil Kerajaan Allah. Banyak orang happy, orang senang. Ya, ini ajaran cinta kasih, berbuat baik, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, orang suka. Tapi orang Eropa, umat Tuhan, tidak suka satu bagian, yakni bahwa Tuhan Yesus berbelas kasihan dan sayang orang miskin. Ya, mereka tidak happy, umat Tuhan. Karena menurut tatanan dunia ini, selalu yang kuat itu makan yang lemah. Yang lemah itu ada, salah sendiri, sudah takdir memang. Jadi yang lemah itu selalu ada untuk makanan yang kuat. Sudah nggak usah, sedangkan Tuhan Yesus selalu hatinya. Barang siapa melakukan kebaikan kepada saudaramu yang paling hina ini, paling kecil ini, paling miskin ini, dia melakukannya untuk aku, katanya. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mencintai kemiskinannya, tidak. Keadaan itu akan berubah jika engkau hidup benar dalam Kristus. Tapi yang Tuhan sayang adalah orang-orangnya. Jadi umat Tuhan, ketika konsep ini masuk, ya, ketika semua konsep diterima, bagian ini orang tidak suka. Karena apa? Karena orang rupa-rupanya menikmati. Menikmati merendahkan orang lain. Atau menikmati mempergunakan kelemahan orang lain. Yesus beda, umat Tuhan. Yesus tidak ajar engkau dan saya seperti itu, amin. 1861 sampai dengan 1865 itu 4 tahun adalah, kalau Anda baca sejarah, itu Civil War, perang saudara di Amerika Serikat. Terbagi dua bagian, utara ya Abraham Lincoln dan selatan, umat Tuhan, konfederasi yakni Jefferson Davis. Yang utara itu karena sayang Tuhan, mau gak mau dijamah Roh Kudus melepaskan perbudakan. Sudah lihat nih, ya. Mereka tidak setuju dengan perbudakan. Mereka menikmati perbudakan, tidak menikmati. Tapi kok jadi gak setuju karena hati mereka diubah oleh Tuhan. Nah, selatan, saudaraku, itu tetap mau ada perbudakan. Sebab mereka menikmati adanya perbudakan, saudaraku, bagaimana mungkin ada orang punya berhektar-hektar lahan, kerja dengan upah sangat minimum, dan mereka memetik semua keenakannya. Nah saudara, kalau engkau tanya dalam sejarah, Amerika Selatan pada waktu itu, pihak konfederasi ini, agamanya apa? Agamanya Kristen. Sama. Yang sana, yang utara Kristen tapi anti perbudakan, berjuang untuk menghapus perbudakan. Yang selatan juga Kristen tapi tidak mau menghapus perbudakan. Saudara yang mana? Engkau yang mana, umat Tuhan? Ulysses Grant adalah seorang jenderal terbaik daripada Abraham Lincoln, berkata, Tuanku, kita pasti menang ini. Kita bersyukur Tuhan ada di pihak kita. Lincoln berkata, you salah kamu. Kamu salah, kita menang bukan karena Tuhan di pihak kita. Loh, kok bisa? Kita menang sebab kita ada di pihaknya Tuhan. Coba kenali hati Bapa. Hati Bapa tidak suka rendahkan orang lain. Hati Bapa tidak suka remehkan orang lain, umat Tuhan. Hati Bapa sukanya menolong orang lain. Bahkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, diserahkan, diberikan sebagai persembahan satu untuk selamanya, untuk tebus engkau dan saya. Pada saat engkau mengerti kekristenan yang seperti ini,
engkau sudah akan sulit. Apakah kita masih boleh marah? Oh boleh. Tegur orang boleh. Tegur orang dan marah berbeda konsep dengan merendahkan orang lain. Beda konsep umat Tuhan. Nah ketika Tuhan Yesus masuk, dia merubah semua tatanan ini, saudaraku kau perhatikan. Tuhan mengubah apa yang dunia percayai dan Tuhan intervensi, bukan hanya interupsi. Manusia sukanya interupsi. Interupsi itu seperti apa? Interupsi itu sukanya memotong konsep lalu nggak tahu solusinya apa. Demo begitu dia yang naik percuma saja, dia juga nggak bisa kerja. Tapi intervensi dia potong, tapi dia jadikan semua jadi bagus. Ada solusi umat Tuhan. Ya. Nah apa yang sebagai solusi ketika Tuhan Yesus masuk dengan semua ajarannya? Dalam dunia kuno, kalau saudara mengerti, anak sulung memenangkan semuanya. Jadi kalau lahir 4 anak, anak sulung take it all, ambil semuanya. 2, 3, 4 gak dapat apa-apa. Saya lihat banyak budaya masih seperti itu sampai sekarang. Ya. Jadi kalau engkau lahir anak 2, 3, 4 kamu sudah tidak ada masa depan. Karena anak sulung itu akan dapat semuanya. Tapi berapa kali dalam firman Tuhan, Tuhan selalu pakai anak bungsu. Selalu anak bungsu. Dan di dunia kuno sampai sekarang saudaraku, bahkan di beberapa tempat masih berlaku. Perempuan yang menghasilkan anak banyak itu pahlawan. Dari situlah keluar faham banyak anak banyak rezeki. Pernah dengar tidak? Tapi kalau perempuan mandul itu dibenci Tuhan. Itu kutuk. Nah, saudara lihat dalam Alkitab kita. Berapa kali Tuhan seolah-olah sengaja. Ya, Sarah istri daripada Bapak Abraham mandul. Hana istri mama daripada Nabi Samuel mandul awalnya. Ribka istri daripada Ishak awalnya mandul umat Tuhan. Lalu ibu Yohanes Pembaptis Elizabeth umat Tuhan mandul. Tuhan pakai mereka semuanya untuk kasih pesan buat kamu dan aku. Tuhan kita itu sayang sama orang-orang yang diremehkan oleh dunia ini umat Tuhan. Tuhan punya rencana untuk engkau dan saya. Tuhan tidak hanya punya rencana untuk beberapa golongan tertentu yang elit, tidak. Faktanya adalah Tuhan berkata, bahkan yang paling bodoh menurut dunia, di dalam Tuhan itu mempermalukan yang paling berhikmat dari dunia. Percayakah saudara seperti itu? Saya minta semuanya, teman-teman yang melayani, musisi, WL, ya. Jadi saya himbau mulai hari ini umat Tuhan, punyai hati yang lembut. Bagaimana kita itu hidup tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Suami istri berusahalah saling menghormati. Mertua menantu apalagi, orang tua anak apalagi. Ya, punyai kesadaran situasi seperti ini tidak lebih enak kok kalau kita ini terus menerus suuzon, ya, nyinyir, mencibir, tidak. Saudaraku, kisah tersebut sebelum saya lanjutkan minggu depan. Yesus umat Tuhan, Yesus berjiwa lembut sekali. Dan dia adalah pribadi yang mengerti cara menangani orang-orang seperti Nathanael. Maka saya ajak, kalau engkau dan aku dulu suka nyinyir, suka mencibir, suka merendahkan orang lain, gak apa-apa, itu awalnya. Tapi mari jalan terus karena walaupun dia ragu, walaupun Nathanael memulai dengan suatu keraguan mengenai apakah ada yang baik datang dari Nazaret, toh ketika diajak Filipus, dia tetap jalan. Dia tetap jumpa dengan Kristus Yesus dan itu yang akan mengubah seluruh kehidupan Nathanael. Amin umat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu
dalam jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami belajar lebih kenal hati Bapa. Engkau Raja alam semesta, tapi Engkau tidak pernah tindas siapapun Tuhan. Tidak pernah. Kau ajari kami. Kau ajari kami. Engkau yang mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani kok. Aku justru datang untuk melayani. Tuhan, biarlah hari ini mata hati kami kebuka semuanya. Dan kami makin mengerti soul, groove daripada juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom, kini tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang saudara dimanapun engkau berada. Saya minta bangkit berdiri. Kita lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur dan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati dan kuduskan roti dan anggur yang kami persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami untuk menerima berkat anggur, roti dan anggur perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari persiapkan roti Anda. Mari kita berdoa. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Berbuatlah setiap kali engkau ingat akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian ia mengambil cawan anggur. Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau ingat akan daku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib untuk menebus setiap kami yang berdosa, sehingga kami tidak berdosa lagi. Kami mengalami keselamatan yang sesungguhnya karena kematian Tuhan di kayu salib. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Darah yang dicurahkan menyucikan kami, menguduskan kami, menyelamatkan kami, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pastor Caleb Hofer Bintoro. Terima kasih Pastor Caleb. Kami sangat diberkati. Kami belajar banyak bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita menghadapi orang-orang yang nyinyir. Bagaimana kita supaya tidak dikuasai oleh roh nyinyir di dalam hidup kita. Terima kasih, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persiapkan persembahan saudara. Saudara bisa menabur melalui online giving. Ada rekening yang ditayangkan nanti. Kemudian ada QR code yang bisa saudara scan dengan OVO maupun GoPay ataupun M-Banking. Minggu ini kita ada persembahan diakonia dan persembahan umum. Saudara boleh menabur dengan sukacita, dengan sukarela. Apapun yang saudara tabur itu sungguh berguna dan bermanfaat buat pelayanan gereja ini. Saudara, kita sangat aktif di dalam kegiatan diakonia ini. Kita sedang merencanakan tahap kedua untuk kegiatan diakonia. Saudara terus support, donasi yang saudara berikan sungguh sangat bermanfaat. Saya berdoa
Apapun yang saudara berikan, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Kami diberkati, berkati hamba-Mu, Pastor Caleb Hofer Bintoro. Tuhan, kini saatnya kami mau menabur, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam apa yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar berkat persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kita sudah berakhir sampai di sini. Tapi saya percaya kerja Tuhan, firman Tuhan, dan hadirat Tuhan tetap akan terus berada di dalam hatimu. Engkau akan tetap mengalami semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Ya saudara, kita akan akhiri. Saya mau memberkati saudara. Mari berdiri, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Kiranya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyendengkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati, karunia demi karunia Tuhan anugerahkan, terutama kesehatan selama masa pandemi COVID ini. Engkau tetap kuat bertahan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dr. Vanessa mewakili dari teman-teman tim medis dari Rumah Sakit PGI Cikini mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja GBI Rock Fluid atas sumbangan makanannya kepada kami teman-teman medis yang di garis depan. Kami berdoa dan kami percaya semoga apa yang pemberian kalian ini akan Tuhan balaskan berkali-kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Asrama Putri mengucapkan terima kasih atas sumbangan makanan dan minuman dari GBI Rock Fluid dan Indodina Restoran Bar. Doa kami, Tuhan selalu memberikan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih. Salam, kami Asrama Putra Yayasan Papasia mengucapkan limpah terima kasih kepada keluarga besar GBI Rock Fluid dan Indodiner yang sudah kesekian kali memberkati kami melalui makanan dan minuman. Kami percaya semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.